Persoalan lingkungan itu adalah persoalan yang sangat kompleks sekali. Nggak kepikiran seperti Nggak itu kepikiran juga, itu. gitu ya. Pasti beliau kepikirannya adalah bagaimana dia meningkatkan ekonomi. Jadi kita bina di sana bagaimana budidaya ikan yang baik itu memperhatikan lingkungan juga. Operasi 2 kali artinya sudah bisa menghabiskan sampah plastik 200 kilo per hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satria kembali menyapa sanak pemirsa dalam acara podcast Agam Bacarito. Hari ini kita akan membahas tentang pencapaian yang luar biasa dari Kabupaten Agam menjadi salah satu nominator penghargaan Kalpataru 2024 untuk kategori pembina lingkungan. Alhamdulillah hari ini beliau-beliau yang berkompeten dengan apa yang akan kita bahas hari ini sudah hadir di studio Agam TV tentunya. Selamat datang Pak Insinyur Afni Wirman. Selamat datang Pak Gadis. Hidup Kabupaten Agam. Makasih. Selamat datang Pak Febri. Ya, Pak Febri ini adalah salah satu nominator, Febri Sugana. Kurang awak ya? Ya. Iya. Dilihat dari nama beliau sepertinya mungkin orang berasumsi bukan dari daerah Kabupaten Agam, tapi sebetulnya beliau asli Kabupaten Agam. Nah, hari ini beliau sudah hadir di studio kita di Agam TV dan kita tentu saja ingin memanfaatkan waktu ini semaksimal mungkin bercerita dengan beliau berdua yang baru saja kembali dari menerima penghargaan Kalpataru, dan tentu saja kegiatan ini juga dihadiri langsung oleh Bapak Dr. Haji Andi Warman MM, Bupati Agam tempo hari di Jakarta. Saya yang boleh tidak sempat hadir di acara kita, kemudian Pak Kadis dan Pak Febri sebagai nominator hadir bersama kita. Mungkin ke Pak Kadis dulu saya ingin mendapatkan informasi ya tentang bagaimana inisiatif pengelolaan lingkungan. Karena ini kan kita bicara soal pengelolaan lingkungan ini. Inisiatif pengelolaan lingkungan itu seperti apa yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, kemudian barangkali integrasi program-program yang ada sehingga menghantarkan nominator kita ini menuju penghargaan di tingkat nasional. Silakan Pak Wil. Terima kasih Pak Satria. Senang sekali hari ini kita diundang. Nah, ini undangan yang luar biasa ini. Iya, ini pecah telur nih Pak. Pecah telur ya. Ya, mudah-mudahan telurnya tidak busuk ya. Iya. Jadi memang beberapa hari yang lalu kita Kabupaten Agam diundang oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka menerima penghargaan nominasi Kalpataru. Kemudian yang kita terima ini adalah kategori pembina lingkungan. Pembina lingkungan. Jadi Pak Febri Suganda adalah pembina lingkungan. Pembina lingkungan. Ya, okay. Kemudian memang sekarang kita rasakan persoalan lingkungan itu adalah persoalan yang sangat kompleks sekali. Suka tidak suka, hari ini kita rasakan lingkungan kita itu sudah tidak biasa-biasanya lagi. Ya. Artinya apa? Artinya kalau kita lihat kondisi cuaca sudah sangat ekstrim, dan itu semua akibat dari lingkungan yang juga berubah. Nah, maka dari itu kita di pemerintah Agam, terutama Dinas Lingkungan Hidup, ini selalu berupaya agar dampak-dampak negatif terhadap perubahan-perubahan lingkungan itu bisa kita minimalkan. Nah, tentu yang sangat terkait sekali adalah yang pertama terkait dengan alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan. Ya. Kita akui dan jujur sekarang dengan alasan desakan ekonomi, masyarakat kita berani tega, tanda petik ya. Tega melakukan aktivitas-aktivitas yang sebenarnya itu merusak lingkungan. Dan kalau kita lihat dampaknya jauh lebih besar dampak kerusakan lingkungannya ketimbang nilai ekonomi yang mereka dapatkan. Di antaranya di hutan lindung misalnya. Di hutan lindung, di kemiringan yang seyogyanya tidak membuka lahan secara intensif, tapi masyarakat kita malah membuka lahan secara intensif, bahkan untuk nanam tanaman semusim mereka menggunakan mulsa-mulsa plastik. Akibat dari itu pada saat hujan turun, curah hujan tinggi langsung ke permukaan tanah, kemudian di kelerengan bahkan dengan mulsa plastik
itu air akan mengalir deras ke bawah dan itu akan menghanyutkan tanah-tanah humus kita. Inilah yang membuat salah satu juga rusaknya lingkungan kita. Nah, tidak kalah pentingnya rusaknya danau meninjau hari ini, penyumbang terbesar itu kami lihat di samping dampak dari keramba jaring apung, juga rusaknya catchment area ini. Daerah sekitarnya. Di samping pembukaan lahan, kemudian juga penggunaan pestisida, kemudian juga sampah yang tidak terkelola dengan baik oleh masyarakat yang setiap hari memproduksi sampah. Nah, ini di bidang persampahan juga kita khawatir sekali bahwa diakui atau tidak, sampah itu dihasilkan oleh semua kita. Siapa saja kita, dari level umur berapa saja, dari level sosial apa saja, kita menghasilkan sampah. Tapi nyatanya seolah-olah hari ini yang mengurus sampah itu adalah dinas LH. Nah, ini yang tidak balannya, tidak apanya. Nah, makanya inilah yang menjadi rusaknya lingkungan kita. Maka dari itu kami di LH tentu menggunakan semua potensi-potensi yang ada, juga mengikut sertakan masyarakat kita. Karena dengan personil LH saja sudah pasti tidak cukup, pasti tidak mampu. Jadi maka kami melihat masyarakat kita ada yang peduli tentang itu. Inilah salah satunya Pak Febri Sugana. Nah, beliau ini keseharian beraktivitas itu berbudidaya ikan kolam air deras. Nah, kemudian beliau sebenarnya dari awal aktivitas beliau itu sebenarnya sudah mengarah ke pembinaan lingkungan. Walaupun secara konsep beliau menganggap saat itu tidak ke sana. Nggak kepikiran seperti nggak itu kepikiran juga, itu. gitu ya. Pasti beliau kepikirannya adalah bagaimana dia meningkatkan ekonominya. Betul. Tapi alhamdulillah Pak Sugana dalam meningkatkan ekonominya, mereka tidak seperti kawan yang di sebelah. Yang saya katakan tadi, dia meningkatkan ekonomi tapi merusak lingkungan. Tapi Pak Sugana sebaliknya. Ekonominya dapat, lingkungannya terselamatkan. Apa buktinya? Pertama, beliau anak muda yang berani menentang kebiasaan masyarakat meracun untuk menangkap ikan di sungai-sungai atau di bandar-bandar. Oh iya, itu jadi kebiasaan ya. Nah, jadi kebiasaan. Walaupun hanya untuk begadang. Iya, memang mudah kok. Iya. Disebar racun kita ngumpulkan ikan yang mati di hilir. Tapi dampaknya luar biasa. Pertama dampaknya adalah telurnya juga mati, ikan kecil-kecil pun juga mati. Kemudian juga termasuk airnya mengalir ke kolam orang yang tidak berdosa pun akan berdampak. Nah, ini dengan Pak Sugana, Pak Febri Sugana, ini beliau terobos. Dengan keberanian beliau tangkap masyarakat seperti itu, beliau proses. Nah, dengan beliau memproses seperti itu, datanglah tokoh-tokoh masyarakat untuk bernegosiasi dengan beliau agar ini tidak dilanjutkan. Karena ini kasihan kita, warga kita juga. Nah, ini mulanya ya Pak Sugana ya. Tapi Pak Sugana memanfaatkan kedatangan tokoh-tokoh masyarakat itu untuk bernegosiasi untuk menggolkan misi beliau. Apa itu? Akhirnya terbentuklah peraturan nagari untuk tidak lagi melakukan aktivitas meracun. Sudah ada regulasi peraturan. Sudah ada regulasi itu. Ini terima kasih Pak Sugana. Yang awalnya hanya bagaimana ikan mereka terselamatkan, tapi dampaknya luar biasa. Yang kedua, kebiasaan masyarakat kita kan enak saja membuang sampah itu ke sungai. Bahkan seolah-olah sungai itu menjadi tempat pembuangan sampah. Nah, ternyata untuk Pak Sugana, sampah-sampah yang lewat di sungai dekat kolam mereka jaring. Beliau jaring, ini dibuang. Nah, ini sehingga aliran sungai itu sedikit akan lebih bersih. Nah, juga termasuk yang selama ini pada saat terjadi bencana tubuh belerang di Maninjau yang mengakibatkan puluhan ton bahkan ratusan ton ikan mati yang oleh masyarakat dibiarkan, karena masyarakat ini kan kalau sudah mati tidak ada lagi yang punya. Kalau segar-segar yang ada yang punya, ada harganya, tapi kalau mati tidak ada lagi harganya, ada lagi yang punya. Nah, maka Pak Febri Sugana memanfaatkan ini untuk diberikan juga menjadi pakan ikan beliau. Inilah yang sangat kita apresiasi. Nah, kemudian kegiatan-kegiatan Pak Sugana ini kita informasikan ke level provinsi, kita informasikan ke level pusat. Nah, alhamdulillah bapak-bapak kita di provinsi dan juga di pusat mengapresiasi sehingga terjadilah
melakukan kunjungan ke tempat Pak Sugana, kemudian beliau verifikasi yang pernah dilakukan. Nah, inilah hasilnya beliau mendapat nominasi. Ya, ya. Ini barangkali yang baik. Terima kasih. Menarik sekali yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi tentang pertama secara global bila bicara soal persoalan environment ya, soal lingkungan hidup yang menjadi momok persoalan kita saat ini. Kemudian ada upaya menggiring pemberdayaan masyarakat juga. Lahirlah inisiasi-inisiasi dari tokoh-tokoh kita seperti Pak Febri Sugana yang mencoba melakukan inisiatif terhadap pengelolaan lingkungan tadi. Nah tadi secara umum sudah diawali oleh Pak Kadis tentang apa yang Pak Febri lakukan selama ini. Kita ingin mendalami lebih jauh, mungkin Pak Febri bisa lebih bercerita banyak lagi tentang yang Bapak lakukan sehingga ini menarik perhatian bagi beberapa orang untuk meniru ataupun mungkin barangkali menjadi inspirasi bagi orang. Silakan Pak Febri. Lingkungan ini perlu kita selamatkan. Ya. Kalau kita ini sebenarnya semua kita membutuhkan lingkungan. Seperti di daerah saya itu aliran sungai itu ada 3. Itu airnya dari Danau Meninjau. Ya, tiga-tiganya sumbernya dari Meninjau. Dari Danau Meninjau. Jadi di 3 dari Batangan. Ya. Jadi saya pikir kalau ditangkap ikan secara ilegal, diracun, disentrom itu kan bagaimana kita menyelamatkan air ini. Ya. Sementara kita budidaya ikan, air daerah situ ambil airnya dari sungai itu. Ya. Jadi harus kita lakukan penyelamatan sungai dulu kan. Saya temui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan pada waktu itu agar dilakukan pengumuman. Ya. Jadi diumumkanlah, dibikin pelan-pelan pengumuman. Ya. Ada sanksi hukumnya. Ya. Siapa yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Nah akhirnya ini bisa terselamatkan. Dan sungai-sungai ini juga bermanfaat untuk dipancing ikannya Pak. Jadi dipancing banyak juga ikan daripada ditangkap secara ilegal. Dan sekarang sungai-sungai ini sudah memang banyak budidaya ikan, sudah ratusan kolam, hampir ribuan kolam sudah menjadi budidaya ikan di sana. Yeah. Dan saya bentuk kelompok-kelompok dan sekarang sudah terbentuk 5 kelompok dan 5 kelompok itu saya yang ketuanya. Oke, ada 5 kelompok di sini ya. Saya ketuanya. Agar kelompok ini bisa kita bina. Kalau sudah jadi kelompok kan gampang. Ada ketua-ketuanya, ada 5 ketua. Jadi kita bina di sana bagaimana budidaya ikan yang baik itu. Memperhatikan lingkungan juga, sebab ini jangka panjang. Jadi kita juga sering menyelamatkan ikan apabila terjadi di danau Pak. Apabila terjadi kerusakan danau, itu sekitar ratusan ton ikan diselamatkan Pak. Jadi kita tampung ikan yang di danau daripada nanti jadi bangkai ikan di danau. Setidaknya mengurangi bangkai ikan di danau lah. Dan itu sudah berlanjut sejak tahun 2005. Sudah berlanjut itu. Alhamdulillah sampai sekarang kolamnya lebih banyak dan ikan yang mati di danau pun yang terselamatkan lebih banyak lagi Pak. Okay. Dan kita juga melakukan bagaimana sampah ini Pak. Sampah ini jadi maggot, lalu maggot ini dikatasikan ke ikan. Di sisi lain kita mengatasi sampah, di sisi lain kita mengatasi belanja pakan ikan kita lebih ringan. Oh iya, karena dan ini ada makanan lain yang disediakan. Makanan lain ya. Dan ini perlu juga proses-proses yang memang belum berhasil secara maksimal Pak. Dan kita juga di bidang sosial juga bergerak Pak. Ya. Bagaimana saya ini anggota Porikan Kabupaten Agam, mitra Porikan Kabupaten Agam. Jadi setiap saya panen itu saya kasih ke sekolah ikan itu bagaimana anak-anak ini kita pancing untuk supaya lebih banyak makan ikan. Oh ya, gemar secara gratis, ya? Gemar makan ikan, Porikan, itu Pak. Baik. Jadi hal-hal lain pun kita lakukan. Bagaimana sekarang kan dulu kan Dinas Kelautan dan Perikanan, sekarang Dinas Ketahanan Pangan juga. Jadi ada tadi apa yang dikatakan Bapak Kadis, hutan kita juga perlu diperhatikan. Jadi Dinas Ketahanan Pangan ini juga membagikan bibit-bibit tumbuhan Pak. Seperti buah nangka, bibitnya itu ribuan Pak. Saya bagikan ke anggota-anggota kelompok, pakai ditanam nanti di hutan. Bagaimana ini kan nggak kalau nangka itu kan nggak ditabang pohonnya. Jadi untuk jangka panjang itu yang saya lakukan. Sekian Pak. Ya, jadi benar itu yang dikonsepkan oleh Pak Bupati, Pak Andri Warman, adanya kolaborasi ya antara OPD dalam hal ini soal perikanan, ketahanan pangan, penyelamatan lingkungan dijadikan jadi satu, dan ini sudah dimulai diwujudkan. Dan alhamdulillah dampaknya juga mulai dirasakan oleh masyarakat seperti yang disampaikan oleh Pak Febri tadi.
secara ekonomi dan ini adanya kelompok tentu sudah bisa memberikan hasil yang lebih baik daripada kondisi sebelumnya. Gitu ya Pak ya. Nah, kemudian ada juga pola-pola pemberdayaan masyarakat dan mengajak masyarakat untuk makan ikan, gemar makan ikan, dengan melibatkan sekolah sekitarnya. Nah, dan lebih menarik lagi tadi adalah pertama tentu saja ada tantangan juga bagi masyarakat setempat. Tapi ujung-ujungnya malah melahirkan sebuah regulasi di tingkat negara berupa peraturan nagari. Ya, kira-kira yang diatur di dalam peraturan nagari ini yang memberikan dampak kepada upaya untuk kita mendapatkan penghargaan ini, apa korelasinya cukup kuat? Seperti apa mungkin Pak Febri bisa cerita? Ya, korelasinya begini Pak, sungai-sungai ini memang dijaga Pak, nggak boleh ditangkap ikannya ini secara ilegal. Memang sanksi-sanksinya memang berat juga, kan secara hukum ada sanksinya. Sanksi secara sosial juga lebih besar. Jadi masyarakat di sini memang sudah kesadarannya sudah cukup tinggi saya lihat Pak. Alhamdulillah, oke. Baik, ini mungkin barangkali banyak aspek-aspek lain juga Pak Wir. Dan kita berharap tentu saja ini tidak hanya menjadi model di daerah kita khususnya di Indonesia secara umumnya, tapi juga mungkin barangkali aspek-aspek penyelamatan lingkungan lain juga mungkin barangkali sudah menjadi bidikan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam ini. Ada hal lain mungkin barangkali yang mungkin bisa Bapak ungkapkan juga, sisi-sisi lain yang ada juga menarik di daerah lain yang akan menjadi motivasi juga bagi kita dalam rangka penyelamatan lingkungan di Kabupaten Agam ini. Mungkin secara sekilas ada informasi dari Pak Wir, silakan Pak. Oke, makasih Pak Satri ya. Memang sebagaimana yang saya katakan tadi bahwa salah satu tupoksi dari Dinas LH itu adalah mengenai kebersihan. Karena sekarang kita lihat masyarakat kita sangat abai terhadap sampah ini. Nah, kita melihat sumber sampah itu adalah pertama rumah tangga. Tidak ada rumah tangga yang tidak menghasilkan sampah. Nah, kemudian maka selama ini yang baru terjadi itu adalah kalau toh rumah tangga membuang sampahnya itu ada dua. Pertama ke sungai atau ke bandar. Yang kedua memang ke tempat pembuangan sampah sementara. Kalau toh dia membuang sampah ke tempat pembuangan sementara, itu pun menjadi urusan LH. Berapa banyak mobil yang kita sediakan untuk mengangkut sampah itu dari tempat penumpukan sementara sampai ke tempat ke TPA. Kemudian berapa personil yang kita kerahkan untuk itu. Tapi sebenarnya kalau kita mau, masyarakat mau, sampah itu bisa kita kelola sendiri sebenarnya. Setiap rumah tangga bisa mengelola sampahnya sendiri. Kami sekarang buatkan konsepnya, sampah itu dikelola di sumbernya oleh masing-masing rumah tangga. Seperti apa mengelolanya? Yang pertama dilakukan pemilahan. Jadi sampah di rumah tangga itu sudah dipilah. Pertama kita pilah itu adalah sampah plastik kresek. Karena di rumah tangga itu sampah plastik kresek ini sangat luar biasa banyak. Plastik asoy. Apa yang kita beli di kedai yang tidak dibungkus dengan plastik. Ada tadi. Sudahlah dia dibungkus dengan plastik, untuk membawa pulangnya dikasih plastik lagi. Sudah beberapa plastik dikasih lagi kantong yang lebih besar untuk membawa ngumpulkannya. Berapa banyak plastik yang ada di rumah kita. Maka saya minta hari ini rumah tangga memilah sampah plastik kreseknya. Apa saja itu, mulai dari bungkus kerupuk, bungkus gula, garam, cabai, makanan kucing malah sekarang yang menjadi juga sumber sampah plastik itu. Kemudian dipilah dan dikumpulkan. Karena sampah plastik nggak ada masalah kalau kita kumpulkan. Kenapa? Dia tidak berbau dan tidak juga busuk, melapuk. Nah, kemudian nanti baru kita kelola bagaimana caranya agar sampah plastik yang sudah terkumpul di rumah-rumah tangga itu dia sampai ke tempat pengolahan plastik. Karena hari ini Dinas LH sudah mempunyai alat yang bisa mengolah sampah plastik kresek menjadi BBM. Bahan bakar minyak. Kita sudah menghasilkan solar, kita sudah menghasilkan premium, kita sudah menghasilkan minyak tanah. Dari 100 kg plastik kresek kering, itu menghasilkan 100 liter BBM. Terdiri dari 60 liter solar, 25 liter premium, dan 15 liter minyak tanah.
Dan alat kita itu dalam satu periode itu, siklus itu beroperasi 5 jam. Jadi kalau alat kita ready, sekarang lagi perbaikan nih Pak Kadis. Ya. Mudah-mudahan dalam seminggu ke depan bisa beroperasi maksimal, itu bisa kita operasikan 2-3 kali per hari. Anggap saja dia bisa beroperasi 2 kali, artinya sudah bisa menghilangkan, menghabiskan sampah plastik 200 kilo per hari. Bayangkan 1 bulan, 6 ton. Kita coba prediksi 6 ton sampah plastik berserakan di lingkungan. Ini yang kita hilangkan dengan alat kita ini. Kemudian ekonominya juga luar biasa. Terjadi perubahan ekonomi. 200 kilo plastik itu 200 liter BBM terdiri dari 120 kilo solar liter. 120 liter solar kita anggap saja 7.000 per liter, 1.400.000. 500 liter premium anggap saja 10.000, 500.000. 500 tambah 1.400.000, 1.900.000. 30 liter minyak tanah anggap saja juga minyak tanah 10.000 per liter, 300.000 lagi. Baik. 2 juta lebih penghasilan kita dari sampah plastik per hari. Yang biasanya kita buang saja. Buang begitu saja. Sekarang bernilai ekonomi. Ya. Jadi jika rumah tangga sudah mengumpulkan sampah plastiknya, selesai satu persoalan. Tidak ada lagi sampah plastik yang dibuang ke tempat pembuangan sampah. Ya. Yang kedua, sampah organik. Apapun bentuk sampah organik di rumah tangga, mulai dari pemotongan sayur, sisa-sisa sayur, sisa makanan, kulit-kulit buah, makanan kita di rumah, jeruk, alpukat dan sebagainya, itu semua terkategori sampah plastik organik. Organik ini untuk skala rumah tangga, saran kita hanya satu yang simpel, itu adalah dijadikan kompos. Kompos, ya. Hanya saja menjadikan kompos itu ada 2 pola yang kita tawarkan. Ya. Pertama, untuk rumah tangga yang mempunyai lahan pekarangan yang memadai, katakanlah di perkampungan, di belakang rumah, di samping rumah tersedia lahan, ini dibikin lubang. Lubang cukup sederhana saja. Katakanlah lebarnya 70 cm, lebarnya 150, kedalaman 1 meter. Kemudian agar air tidak masuk ke dalam pada musim hujan, kita pasang bata 2-3 lapis. Kemudian kita kasih tutup dengan seng, kita bikin rangka, tutup. Sehingga setiap hari rumah tangga memasukkan sampah organik ke dalam, tutup lagi. Saya rasa 1 tahun belum akan penuh. Karena dia melapuk juga kan? Dia hancur juga, melapuk juga, tambah juga, melapuk juga. Katakanlah 1-2 tahun penuh. Kita tutup, kita berakan, kita bikin lubang satu lagi di samping. Isi lubang ini. Ini penuh, ini betul-betul sudah menjadi kompos. Kita panen komposnya, kita berikan ke tanaman kita. Sayur kita, bunga-bungaan kita di pekarangan. Akan lebih baik, ya. Ya, artinya dipastikan sampah organik rumah tangga tidak lagi dibuang ke pembuangan sampah. 2 ini saja sudah berapa persen sampah yang tidak lagi keluar. Tinggal ketika pemilihannya adalah sampah yang, kalau saya mengistilahkan, sampah yang bernilai jual. Apa itu? Ini botol-botol minuman, kemudian kardus, besi-besi, itu ada yang beli. Kalau istilah kita di Minang, pariwak tabuk koli sompong, ada yang beli. Nanggale hambo. Nanggale hambo. Jadi tinggal kita ngumpul, kemudian kita taruh di depan rumah. Syukur-syukur kita ada, mereka lewat, dia beli. Tapi kalau kita nggak ada, dia nampak barang, dia bawa aja. Silakan, tidak ada apa masalah. Jelas sampah kita terselesaikan. Sudah 3 jenis sampah yang terselesaikan. Tinggal yang keempat adalah ini yang sampah residu. Apa itu? Bola lampu kita putus, gelas piring kita pecah, kaca-kaca kita, ini lagi yang kita buang ke tempat pembuangan sampah. Jumlahnya tidak seberapa. Satu hari mungkin tidak ada bola lampu kita yang putus. Tidak satu hari juga mungkin piring gelas kita pecah. Nah, kalau sudah seperti ini masyarakat Agam, semua rumah tangga Agam, saya rasa jumlah mobil sampah Agam sudah bisa kita kurangi. Personil sudah bisa kita kurangi. Artinya kesejahteraan kita akan bertambah. Apalagi TPA. TPA kita sudah longgar. Tidak perlu kita cari lahan lagi untuk TPA. Karena sudah longgar kan? Sudah cukup longgar. Karena nah, kemudian untuk rumah tangga yang mempunyai pekarangan sempit seperti yang di perumahan-perumahan, di komplek-komplek, tidak mungkin bisa bikin lubang. Ini yang kita bikin komposter. Nah, komposter dari apa? Bisa dari ember, bisa dari drum bekas. Kita bikin komposter. Caranya sama, masukkan sampah ke dalam, kemudian dia melapuk, nanti bikin komposter satu lagi.
ini penuh, ini diberakan, menjelang ini penuh, ini melapuk, kita panen juga, isi lagi. Nah, artinya tinggal lagi mau robah pola pikir, mau robah perilaku masyarakat kita, bagaimana kita bisa mengelola sampah sendiri, dan kita yakini bahwa sampah itu kita yang menghasilkan. Kalau kita sudah sadar bahwa sampah itu kita menghasilkan dan sampah itu merusak lingkungan, yakin kita akan mau. Seperti sekarang Dinas Lingkungan Hidup setiap pagi Senin itu membawa sampah plastik ke kantor. Nah, ditimbang berapa sampah plastik kita masing-masing. Insya Allah Rabu besok dalam rangka peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Sumatera Barat melaksanakan acara di Agam, tepatnya di lokasi Masjid Sirah di Muaromati, Kecamatan Tanjung Mutiara. Nah, di sana nanti kita akan juga pamerkan kondisi-kondisi yang sudah kita lakukan selama ini. Tentu harapan kita kepada masyarakat Kabupaten Agam terutama, mari kita bersama-sama mengelola, menjaga lingkungan kita agar lingkungan kita bersih, dan itu juga dampaknya kepada kita dan generasi kita ke depan. Terima kasih Pak Garis. Terima kasih Pak Afni Wirman yang sudah menguraikan. Menarik yang disampaikan baik Pak Febri maupun Pak Afni Wirman pada kali ini terkait dengan hal-hal yang kita duga itu tidak akan memberikan dampak ekonomi yang diberi nama sampah tadi, sarok dan sebagainya itu. Ternyata memberikan nilai efek ganda, ya, terselamatkannya lingkungan juga ekonomi didapatkan dengan segala program yang disampaikan oleh Pak Afni Wirman tadi dan bukti-bukti juga yang sudah dilakukan oleh Pak Febri Sugana. Terakhir mungkin kepada Pak Febri terkait dengan supaya ini menular Pak kepada para generasi muda kita tentang bagaimana menyelamatkan lingkungan dengan pola-pola yang telah Bapak lakukan, ataupun ada inspirasi lain yang bisa Bapak sampaikan supaya para generasi muda kita terutama di Kabupaten Agam juga tertarik, ada minatnya untuk berupaya menyelamatkan lingkungan ini, dan harapannya tentu saja nilai ekonomi juga didapat. Silakan Pak Febri. Bagaimana generasi muda kita ini terpancing melakukan hal penyelamatan lingkungan. Saya sudah bentuk sebuah kelompok, itu yang isinya mungkin anak muda semua. Itu saya bina bagaimana cara budidaya ikan lele. Karena ikan lele ini kan makan ikan-ikan yang mati juga dimakan. Itu yang konsumsinya. Itu yang saya bina. Memang alhamdulillah sudah berhasil, sudah dibikin juga mesin untuk bagaimana ikan-ikan yang mati, termasuk ikan yang mati di danau juga saya contohkan, diambil dari keramba-keramba itu agar tidak dibuang, digiling sama mesin, ya keluar dari mesin itu dikasih ke ikan lele. Seperti itu sudah saya lakukan. Bagaimana bagaimana anak muda ini saya terangkan, ini ada masalah lingkungan bisa menjadi sumber ekonomi. Seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak Febri, terima kasih Pak Wir. Jadi apa yang beliau berdua lakukan ini adalah sebuah inspirasi bagi kita di Kabupaten Agam, dan tentu saja program-program yang disampaikan oleh Pak Afni Wirman tadi oleh pemerintah Kabupaten Agam di bawah gawangnya Pak Andri Warman, dan ini tentu saja menjadi sebuah PR kita bersama ke depan, terutama setiap rumah tangga yang beliau ingatkan tadi. Mulailah dari sekarang memilah sampahnya itu, baik sampah basah maupun sampah plastik seperti yang beliau sampaikan tadi, dan juga mungkin barangkali yang sifatnya kaca dan sebagainya yang bisa dihancurkan, dan itu jumlahnya tidak akan seberapa daripada semuanya ditumpuk menjadi satu, dan ini diserahkan kepada teman-teman yang mengolah sampah untuk mengurusnya. Sebentar akan penuh tempat pembuangan sampah kita. Demikian juga dengan Pak Febri sudah menyampaikan kepada kita bagaimana beliau berinisiatif ya untuk menyelamatkan apa yang terbuang menjadi nilai ekonomi, dan itu digerakkan juga dengan segala potensi yang ada termasuk masyarakat. Bahkan pemerintah negara setempat juga sudah memberikan supporting dalam bentuk memberikan regulasi peraturan nagari yang memberikan sanksi kepada masyarakat. Alhamdulillah semuanya bersinergi. Ini tentu saja bisa menjadi inspirasi kita bagi daerah-daerah lain dalam upaya penyelamatan lingkungan. Soal penghargaan Kalpataru yang beliau raih itu merupakan sebagai sebuah nilai plus yang beliau dapatkan, karena memang beliau saat ini adalah diberikan penghargaan untuk itu. Sementara
sisi lainnya yang lebih penting juga, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana mendapatkan poin-poin ekonomi daripada yang beliau sampaikan tadi. Itu mungkin barangkali kebersamaan kita kali ini di podcast kita di Agam TV, di konteks Agam Bercerita. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.